Tapi ini nggak akan work kalau ke YouTuber YouTube Shorts. Karena YouTube Shorts itu views-nya gede, tapi nggak ada uangnya. Gue kasih ya, YouTube Shorts itu nggak ada duitnya. Kecil banget. Nggak bisa pakai kali 10. Ini kalian harus lakuin ke YouTuber yang dapat views-nya tuh dari konten atau nggak live stream. Oke? Kalian tinggal sesimpel, pencet selengkapnya. Kalian turun, lihat total views-nya berapa. Kalian kali 10, itu kira-kira penghasilan dia selama nge-YouTube dari AdSense, belum dari sponsor, dari endorse, dari kayak kemarin nih gue nge-sponsorin Felixir atau aplikasi kemarin yang penerjemah. Ini kan total views gue seumur hidup gue nih 1,3 miliar views. Oke, 1,3 miliar views. Jadi contohnya kita Cum Kevin deh. Sesimpel Cum Kevin. Kita lihat total views dia ada berapa? 283 juta. Alias berarti Kevin dari AdSense doang kira-kira udah dapat 2,8 miliar rupiah. Paham ya? Ya, angka yang kalian sebut di chat ya udahlah. Ini tapi perkiraan ya, kalian nggak bisa mensamaratakan semua YouTuber. Samsul deh nih. Oi. Dari seluruh karir lu nge-YouTube nih, dari AdSense doang ya, Ya. Gue bisa tebak. Income lu dari AdSense doang, kira-kira sekitar 470 juta selama nge-YouTube. Betul nggak? Betul. Iya, karena 47 juta kali 10. Kelar, anjing. Oh, tapi masih itu udah sama ini belum Apa? pajak. Oh, pajak belum. Ada pajak lagi ya. Oh, pajak 30 tuh. Tapi gaji itu kan per bulan. Iya, ini maksudnya sumber hidupnya. Gitu loh. Seumur hidup gitu. Kalau ya bukan per bulan, itu sumber hidup ya. Sumber hidup nge-YouTube. Nah, berarti kalau misalnya kayak, Bang, berarti video lu dapat berapa nih? Per video lu upload video nih. Ya kan? Oke, kita buka nih video gua. Oke, ini deh. Video gue yang gue adain ujian pertemanan paling ekstrim. Berarti lu dapat berapa, Bang, dari satu video ini? 581.000 kali 10 berapa? 5,8 juta. Ini kalau gue buka analitik harusnya angkanya deket-deket nih. Mau gue coba buka gak analitik? Harusnya 5,8 juta. Gue buka nih analitik buat yang ini ya. Nih, ntar sabar. Gue takutnya gue buka analitik malah buka yang aneh-aneh. Awas, yang aneh-aneh, awas. Aman. Mendekati kan? Dari satu video ini gue dapat segini. Mendekati kan angkanya? Simpel kan? Ya gitu aja. Kira-kira kali 10. Gitu. Nah, sekarang susah yang nge-YouTube tuh begini, guys. Bayangin kalian jadi YouTuber yang cuma dapat 1000 views. Kalian bikin satu video cuma dapat 10.000. Itu susah, guys, nge-YouTube, guys. Itu ya bener-bener bikin susah. Dan lu upload video dapat 5.000 views, 10.000 views. Itu lu cuma dapat 50.000, 100.000. Dan kalau dijadi pekerjaan utama, berat, bre. Kalau cuma fokus ke short, bisa gak sih ngehasilin? Nggak bisa. YouTube short itu hampir nggak ada penghasilan. Susah kan? Gue tahu banyak orang yang besar dari YouTube Shorts. Tapi YouTube Shorts itu tuh bener pure cuma buat kalian dapetin nama, dapetin brandingan dulu. Lu minimal dikenal dulu dari YouTube Shorts. Tapi kalau misalnya kayak lu pengen dapet duit gitu dari YouTube Shorts, berat. Makanya saya jadi editor, hehehe. Iya, maksudnya kayak gini loh, kita, sorry ya Feb, gue buka channelnya Feb. Kita ngobrol, kita ini edukasi lah buat viewer. Oke.
Gini guys, gue buka Febri deh. Kalian bayangin kalian udah bikin satu RP yang sangat susah, sulit nih. Dan gini loh, pertama gue ngomong gini, Febri ini punya nama loh. Wortel Lemes ini adalah YouTuber yang punya nama loh, bukan YouTuber random asal yang siapa nih Wortel Lemes? Banyak yang tahu Wortel Lemes. Oke? Banyak yang tahu Febri. Tapi dia udah susah-susah bikin satu RP, udah pakai replay mode, penghasilannya paling cuma 40.000, bener gak Feb? Bener gak Feb? Coba gue tanya. Ternyata 40.000, 30.000 mungkin bahkan. Jadi inilah the hard truth about being a YouTuber. Lu kalau mau jadi YouTuber yang bener-bener berduit, lu harus bener-bener jadi yang top. Lu harus bener-bener jadi yang di atas. Lu kalau jadi YouTuber yang di tengah atau di bawah, jujur berat. Gue bisa di balik layar, bahkan gue nggak. Berat. Kita ngomongin Windah, lu lihat Windah. Gue pengen kalau live tuh bisa lebih gede, cuman apa aja nih? Ini kayak gini dapat 12 juta, bisa dapat 12 juta begini. AdSense 12 juta, 7 juta, 8 juta, 8 juta, 6 juta, 1 juta. Dan ingat, dia punya 6.000 video. Semua video-video yang dulu juga views-nya pasti masih naik terus. Itu yang kalian juga harus ingat. Untuk mungkin beberapa kayak YouTuber yang mungkin kalian views-nya udah nurun, tapi kok dia masih bisa aman-aman aja karena dia punya banyak video, dia punya ribuan video yang views-nya bisa naik tiap hari. Ingat, Windah kalau hari nih, contoh gue ngomong kayak gini deh. Gue buka social, gue buka social media. Ntar gue cek, 11.000 malah. Lebih fucked up lagi anjing. Penghasilannya 11.000 anjing. Dari satu RP yang 8.000 views itu 11.000 penghasilannya. Nih, kalian lihat. Ini juga the art of, gue udah cukup kerja keras dulu. Selama pas gue di Singapura, gue udah sangat kerja keras. YouTube itu ibarat bahkan udah bisa jadi passive income gue juga nih. Gue kasih ya guys ya. Nih. Jangan, ini ngaco ya guys ya. Jangan pernah lihat penghasilan dari Social Blade. Social Blade itu ngawur ya. Penghasilan ini ngawur. Kenapa? Karena ini nih ikutin harga luar negeri. Which nggak sama kayak di Indo ya. Jadi ini ngawur ya. Ini jangan dilihat. Tapi kalian nih masuk views gue. Jadi gue rata-rata dari YouTube per hari itu ya kalian bisa hitung lah. Gue per hari itu dari YouTube sekarang dapat sekitar 3-4 juta. Karena views gue tuh rata-rata di 300-400 ribu per hari. Padahal gue hampir gak pernah upload. Iya kan? Lu lihat, gue jarang banget upload. Tapi kok gue bisa tetap dapat 300 ribu views tiap hari. Karena video-video lama gue viewsnya tetap naik terus. Video gue yang ini udah 10 juta. Video lama-lama gue, kan gue punya 1.900 video nih. Video lama-lama gue viewsnya naik. Banyak viewer baru yang mungkin belum pernah nonton konten lama gue, mereka nonton, makanya viewsnya naik terus. Itu yang bikin gue bisa tetap dapat 300.000 sampai 400.000 views setiap harinya, walaupun gue nggak upload. Paham nggak? Gitu. Makanya gue tetap bisa dapat sekitar 3-4 jutaan per hari dari bahkan gue diem doang. Itu YouTube.